Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya siapa? Nah, memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, hari ini siapa yang tidak berangkat? Ardiansyah, kenapa dia? Tanpa keterangan apa ya? Yang lainnya hadir semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau membuat kesepakatan dengan kalian terlebih dahulu ya. Jadi diharapkan ketika pembelajaran berlangsung, kalian memperhatikan siapa saja yang di depan ketika menyampaikan apapun itu dalam materi, khususnya ketika ibu guru menyampaikan, kemudian teman kalian ya, teman sejawat ketika berpresentasi, nah kalian menyimak dengan baik agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan hikmah. Sampai sini bisa disepakati? Kalian setuju? Oke, setuju ya. Nah, sebelumnya, kalian tuh ingat gak kita belajar apa minggu lalu? Oh iya, belajar apa dulu nih? Pengertian apa dulu nih? Ini anak-anak nggak ingat pengertian apa minggu lalu? Pengertian apa? Oh, pengertian pidato dan tujuan pidato. Ya, silakan. Pidato merupakan pengungkapan pikiran secara lisan dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada banyak orang. Tujuan pidato beragam, mulai dari memberikan informasi, mempengaruhi pendengar, hingga menghibur mereka. Iya, betul sekali. Jadi, pidato merupakan ketika ada pembicara ya, yang menjelaskan topiknya atau informasi yang akan disampaikan. Biasanya juga berisi ajakan ya, tergantung konteksnya ya. Misalnya kemarin kita sudah belajar pidato persuasif, itu apa jenis-jenisnya juga ya. Kemudian tujuannya sesuai audiensnya ya, konteksnya apa. Kemudian Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, setelah kita kemarin mempelajari pengertian dan tujuan dari pidato, sekarang tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengidentifikasi bagian struktur ya, bagian struktur teks pidato. Kemudian kalian dapat menjelaskan ide gagasan dalam struktur teks pidato, bagian isi, penutup, bahkan kalian nanti akan menemukan ya kalimat persuasif yang terdapat dalam struktur pidato bagian isi. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan asesmen awal. Ya, Ibu mau tahu seberapa
paham kalian dulu nih terkait struktur teks pidato. Jadi kalau kalian di rumah belajar dulu nih terkait materi struktur teks pidato, pasti kalian bisa nih menjawab asesmen awal ini dengan mudah. Pada belajar nggak semalam? Belajar ya. Kalau belajar nih harusnya nilainya bagus. Udah siap ya? Ke belakang ya. Dua. Kurang berapa? Udah pas ya? Taruh ke belakang. Kurang satu ya? Udah? Kurang berapa? Sisa ya? Sisa? Udah ya? Ini kasih satu. Sisa kurang berapa? Udah? Udah ya? Oh, kurang sih ya? Oke. 2, 3. Satu lagi. Udah semuanya udah mendapatkan soalnya. Nah, itu ada 10 soal ya. Silahkan kalian mengerjakan dengan jujur. Sebisanya ya. Waktu pengerjaannya 10 menit dari sekarang. Jangan lupa nama kelasnya ya. Dibaca dulu ya, Rekan. Sebelum mengerjakan itu dibaca dulu soalnya. Gimana, mudah nggak soalnya? Mudah. Kalau belajar mah mudah. Aman soalnya? Mudah nggak?
Yang udah disimpan dulu ya nanti ya. Nunggu teman-teman lainnya. Masih ada waktu 5 menit lagi, silahkan waktunya yang tersisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dibaca soalnya, perintahnya seperti apa. Oke, sudah ya. Silahkan dikumpulkan dari belakang itu ditaruh aja ke depan. Jadi Ibu biar bisa mengambilnya dari baris depan gitu. Dari belakang ke depan mengumpulkannya. Silahkan waktunya sudah habis ya. Dikumpulin. Dikumpulin ya. Semua udah ya, baris ini ya. Yuk yang belakang ke depan dikumpulkan. Oke, Ibu meminta waktunya sebentar ya untuk menilai pengerjaan kalian. Wah, anak 8A ini pada belajar semua nih. Ya, kebanyakan ya, setengahnya bisa mengerjakan dengan baik juga. Oke, sudah pengerjaan asesmen awal ya. Selanjutnya, Ibu akan memberi sedikit memantik nih. Dalam menyusun teks pidato, ya. Dalam menyusun teks pidato, kalian kan harus membuatnya atau menyusunnya terstruktur nih. Harus ada terstruktur dan runtut. Siapa nih yang tahu pidato atau teks pidato, struktur teks pidato itu berisi apa saja?
Oke, Fitriani, silakan. Struktur teks pidato berisi pembuka, isi, dan penutup. Ya, betul sekali ya. Struktur teks pidato itu berisi apa tadi? Pembukaan, isi, penutup. Nah, struktur teks pidato terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan biasanya ini berisi salam, ucapan syukur, sapaan kepada hadirin. Kemudian kalau isi apa? Bagian inti yang memuat gagasan pendapat atau informasi yang ingin disampaikan oleh pembicara. Sementara penutup berisi ajakan ya. Kemudian juga adanya harapan dan salam penutup diikuti harapan, ajakan, dan penutup. Nah, kemudian dengan mengikuti struktur ini, pidato akan tersusun secara sistematis dan terstruktur. Tujuannya agar dipahami oleh audiens ya. Sampai sini dapat dimengerti? Nah, Ibu menampilkan penggalan paragraf dari bagian teks pidato. Nah, siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu ini paragraf ini tuh menunjukkan bagian struktur teks pidato apa? Tunjuk tangan dong, siapa yang berani menjawab? Siapa? Oh, Cia. Itu bagian isi. Iya, Ibu. Iya, silakan. Itu bagian isi, Bu. Iya, bagian isi. Kenapa kamu menyebutkannya itu isi? Alasannya apa? Karena dalam bagian itu dijelaskan program kerja dan ide-ide calon ketua OSIS, karena isi pidato berupa ide gagasan pokok informasi yang diberikan oleh sang pembicara, Bu. Oh iya, jadi kalau diperhatikan ya, ternyata isi pidato itu bukan hanya menyampaikan gagasan, tetapi menyampaikan ajakan juga ya, secara halus agar audiens ini mendukung dan memilihnya. Nah, kalau begitu, adakah kalimatnya atau kalimat ajakannya, Cia? Di situ? Ada, Bu, Ada. Mana tuh yang tersirat? kalimat bayangkan jika kegiatan seperti itu aktif kembali. Iya, betul ya. Jadi bentuk ajakan yang mengarahkan pendengar untuk membayangkan ya manfaat programnya apa, sekaligus menumbuhkan kepercayaan agar mereka memilih sang pembicara ya sebagai calon paslon OSIS. Lalu menurutmu apa gagasan utama dari pidato tersebut? Gagasan utamanya adalah mengaktifkan kembali kegiatan positif di sekolah seperti klinik baca dan memperkenalkan program kerja calon ketua OSIS. Iya, betul. Boleh minta tepuk tangannya untuk dia? Ya, silakan. Boleh ya dibacakan ulang agar teman-teman menyimak dengan baik. Silakan Delia untuk itu teksnya. Teman-teman sekalian, visi saya adalah mengaktifkan kembali kegiatan positif yang sempat berhenti. Salah satunya adalah klinik membaca. Tempat kita bisa membaca bersama, beredukasi, dan saling berbagi ilmu. Klinik membaca bukan hanya tempat membaca buku, tapi juga wadah untuk menumbuhkan niat baca kreativitas. Kemudian teksnya ini yang kedua, paragraf kedua yang isi tadi, boleh dibacakan saja. Bayangkan jika kegiatan seperti itu aktif kembali waktu istirahat, kita jadi lebih bermanfaat. Kita bisa belajar tanpa tekanan dan tentu saja menjadikan suasana sekolah lebih hidup dan menyenangkan. Saya juga berkomitmen untuk menghidupkan kegiatan lain seperti latihan kepemimpinan, lomba-lomba minat bakat, dan bakti sosial. Iya, tadi sudah dibacakan temanmu dan sudah dijawab oleh Jia ya terkait Ibu meminta tebakannya ini tuh
paragraf apa ya? Teman-teman sekalian, visi adalah mengaktifkan kembali ya kegiatan-kegiatan positif yang sempat terhenti. Salah satunya adalah klinik baca. Tempat kita bisa membaca bersama, berdiskusi, dan saling berbagi ilmu. Klinik baca bukan hanya tempat membaca buku, tapi juga wadah untuk menumbuhkan minat baca dan kreativitas. Bayangkan jika kegiatan seperti itu aktif kembali. Nah, waktu istirahat ini kita jadi lebih bermanfaat ya. Kita bisa belajar tanpa tekanan dan tentu saja menjadi suasananya sekolah ini lebih hidup dan menyenangkan. Saya juga berkomitmen untuk menghidupkan kegiatan lain seperti latihan kepemimpinan, lomba-lomba minat bakat, dan bakti sosial. Nah, ya betul ya yang dikatakan Jia terkait menyebutkan ide gagasan tadi ide pokok bilangnya ya. Ternyata selain ide pokok informasi juga sifatnya itu memengaruhi ya. Kemudian untuk kalimat persuasifnya ya bentuk kalimat ajakannya itu secara tersirat tidak secara langsung ya. Jadi mengarahkan pendengar untuk membayangkan manfaat programnya itu apa sekaligus menumbuhkan kepercayaan ya, kepercayaan kepada audiens agar memilihnya dong, agar mau memilih jadi calon paslon OSIS. Nah, kemudian isi pidato itu juga meyakinkan karena diselingi program baru yang mana mau mengaktifkan kembali kegiatan yang sempat terhenti yaitu klinik baca. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Tadi kita sudah ada pemantik terkait struktur teks pidato itu ada pembukaan, isi, penutup. Nah, pembukaan ini biasanya kita bisa melihatnya atau ketika kalian menemukan salam pembuka, contohnya Assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya, nah itu merupakan pembukaan. Tadi apa? Kalau contohnya Assalamualaikum, selamat pagi, apa? Bagian apa? Struktur teks pidatonya? Pembukaan. Kemudian, selain itu ada ucapan penghormatan kepada pihak-pihak yang hadir. Contoh, hadirin Bapak Ibu guru, teman-teman. Nah, itu juga salah satu bagian dari struktur teks pidato pembukaan. Kemudian ada apa? Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga terkadang pembukaan itu diselipkan tentang pengantar topik pidato yang mana menyampaikan tema yang dibahas atau tujuan pidato ini apa, arahnya mau kemana, itu bisa terletak pada bagian pembukaan. Ini contohnya nih, ini penggalan dari tadi ya, tadi kan isi, nah ini pembukaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Maharani, calon ketua OSIS SMP 12 Tasikmalaya. Dengan penuh semangat, saya berdiri di sini untuk mengajak teman-teman semua menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk sekolah kami tercinta SMP Negeri 12 Tasikmalaya. Nah, itu kan ada salam pembukanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contohnya juga salam penghormatan itu ditujukan kepada Bapak, Ibu, guru serta teman-teman. Kemudian juga teks tersebut juga menunjukkan apa sih yang mau dibahas atau idenya, tujuannya pidato ini apa. Ternyata mau mengajak teman-teman ya, pidato persuasif mengajak teman-teman menjadi bagian dari perubahan. Jadi lebih ke kampanye agar memilih calon OSIS ya yang bernama siapa itu? Maharani. Ya. Kemudian ada isi. Isi itu apa? Jadi ketika kalian menemukan seperti pemaparan permasalahan atau topik utama yang dibicarakan, entah itu informasi sifatnya atau mengajak, itu bagian dari isi. Kemudian pemberian argumen juga merupakan salah satu dari isi. Entah itu argumen, alasan, dan data pendukung. Kemudian ada ajakan dan saran ya untuk solusi terhadap sebuah permasalahan. Oke. Nah, ini ada contohnya ya, teksnya ini ya. Teman-teman sekalian, visi saya adalah mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan positif yang sempat terhenti. Salah satunya apa?
adalah klinik baca, tempat kita yang bisa membaca bersama, berdiskusi, dan saling berbagi ilmu. Kini, klinik baca bukan hanya tempat membaca buku, tapi juga wadah untuk menumbuhkan minat baca dan kreativitas. Bayangkan jika kegiatan seperti itu aktif kembali, waktu istirahat kita jadi lebih bermanfaat, kita bisa belajar tanpa tekanan, dan tentu saja menjadi suasana sekolah lebih hidup dan menyenangkan. Saya juga berkomitmen untuk menghidupkan kegiatan lain seperti latihan kepemimpinan, lomba-lomba minat, bakat, dan bakti sosial ya. Tadi Ibu sudah memberi clue, itu tadi teks bacaannya apa, isi yang sudah dijawab oleh Jia. Nah, tadi udah juga pembukaannya seperti apa, sekarang penutup nih. Penutup itu terdiri apa aja nih Bu? Jadi ada simpulan atau rangkuman isi pidato. Kemudian juga bisa diawali dengan ucapan permintaan maaf ya, jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kemudian ada juga ucapan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Ini contohnya nih. Oleh karena itu, saya mohon doa dan dukungan teman-teman semua. Mari kita bersama-sama membangun OSIS yang aktif, kreatif, dan peduli. Jangan ragu, mari pilih saya, Maharani, untuk mewujudkan SMP 12 Tasikmalaya yang lebih hebat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, adakah pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Oke, silahkan ya untuk kelompoknya. Kelompok 1, silahkan di sini. Anissa Nur Hasan, kemudian Nur Hasanah, Siti Zulfa, silahkan di sini, dan Fajri, kemudian Sigit, ya. Kemudian kelompok 2 di sini. Kelompok 2, Wafa Nurbayinah, Fitria Agustin, Bayu Mustafa, dan Deli Kusmayanti. Kemudian untuk kelompok 3, Fitriani, Saskia, Revan, Andika, Hilal. Mohon diperhatikan ya, nanti setelah Ibu menyampaikan semuanya, kalian langsung ke sini dengan tertib. Nih, kelompok 3. Boleh sekarang dulu ya. Kelompok 1 mana Anissa? Angkat tangannya Anissa. Udah ya di sini. Oh ya. Kemudian Fajri mana? Oh sini. Siti Zulfa? Oh sini juga. Sigit sudah. Oh kebetulan sekali. Kemudian kelompok 2 Wafa mana? Wafa sini juga. Oh Wafa di sini ya Wafa ya? Ya betul. Sama Bayu Delia juga ada. Oke. Fitriani, Saskia sudah ada? Saskia mana Saskia? Oke, Revan sini Revan, kelompok 3 Revan kamu. Revan, kemudian Andika mana Andika? Oke, Andika ternyata sudah di sini. Oke, Hilal. Oke, ternyata sini berarti tinggal Revan nih sini. Join sini ya. 1, 2, 3. Kemudian kelompok 4 sini ya. Kelompok 4 Felisa mana Felisa? Oh, sudah di sini. Oke, Fihan, Miftah mana? Dan Muhammad Nijar. Wah, kebetulan sekali ya. Kemudian yang Ilham. Sini Ilham. Kelompok 5 sini. Viola mana Viola? Terlambat. Oke, Dava boleh di sini juga gabung dengan Ilham. Aditya, Salma mana? Sini. Kelompok 5 sini ya. Silahkan ke sini. Dikondisikan, pindah sini. Kelompok 5. Nah, kelompok 6 mana? Kelompok 6 ini di sini ya, Gilang mana Gilang? Nah silakan di sini Gilang. Lesti mana Lesti? Sini Lesti ya, sampingnya Gilang. Kemudian Zulfa mana Zulfa? Nah, kemudian Revi. Oke, sudah ya. Kelompok 7, Hasna sini Hasna sini, boleh bawa kursinya. Kemudian Ilal mana Ilal? Sini Ilal. Kemudian Muhammad Ulwanuddin mana? Sini juga kelompok 7 ya. Dan Kinar, silahkan
mengkondisikan secara tertib. Kemudian kelompok 8 Ji ya, silahkan di ujung sana ya untuk kelompok 8. Nah, Ardiansa juga di sini. Selvia, Abidsa mana? Mana? Oke, sini juga ya. Oke, Ibu akan mengecek dulu ya. Kelompok 1 boleh angkat tangannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke, sekarang Ibu akan membagikan terlebih dahulu ya tugas kelompoknya apa. Kelompok berapa? 1 ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kelompok 3, boleh angkat tangannya mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 mana? Kelompok 5. Kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Oke, Ibu akan menjelaskan terkait tugasnya apa ya. Mohon diperhatikan. Ini ada mohon diperhatikan untuk kelompok 1 dan 4. Kalian disajikan sebuah teks ya, teks pidato. Nah, silahkan kalian mengidentifikasi bagian mana yang pembukaan, isi, dan penutup dalam kolom yang sudah disediakan di LKPD. Nih, struktur teks pidatonya apa nih? Pembukaan, paragraf keberapa? Tulis. Alasannya apa? Sampai sini dapat dimengerti? Oke, kemudian ada poin 2. Ini kalian suruh menemukan kalimat ajakan dalam teks pidato. Jadi tandai aja mana sih yang menunjukkan kalimat persuasif atau kalimat ajakan dalam struktur teks pidato tersebut yang sudah kalian analisis tuh di bagian mana, apakah bagian isi, pembukaan, dan penutup. Sampai sini dapat dimengerti untuk kelompok 1 sampai 4. Kemudian untuk yang nomor 3, temukan dan tuliskan gagasan utama dari isi pidato. Ya, jadi kalian setelah membaca gagasan utamanya tuh apa, isinya tuh apa, silahkan ditulis kembali di sini. Nah, yang keempat, kalian dimintai pendapat tentang program pembinaan siswa itu ya melalui pelatihan militer dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sudah disediakan teks bacaan tersebut itu kan tadi yang sudah kalian baca terkait pembinaan siswa di barak militer. Nah, tulis tuh. Nih, contoh awalannya untuk untuk kelompok 1 sampai 4. Saya setuju atau tidak setuju dengan program tersebut. Silahkan ditulis alasannya sesuai pendapat kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 sampai 4 dapat dimengerti? Nah, untuk kelompok 5 ya, kelompok 5 mohon diperhatikan sampai kelompok 8. Jadi, kalian ini disediakan sebuah amplop ya. Amplop itu berisi susunan teks pidato yang secara acak. Nah, silahkan kalian temukan di bagian pembukaannya mana, isi mana, penutup mana. Kemudian kalian tempelkan ya. Jadi ini susun tempel. Kalian tempelkan dalam kolom yang sudah disediakan. Misalnya judulnya apa, tempelin. Pembukaannya apa, isinya apa, tempelin aja. Terus kalian menuliskan alasannya. Sampai sini dapat dimengerti? Nah, untuk yang nomor 2 sampai 4 itu sama dengan kelompok 1 sampai 4 ya, terkait kalian harus menuliskan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks pidato dalam bacaan yang sudah disediakan, kemudian juga gagasan utamanya apa dari isi pidato tersebut, dan kalian menjelaskan pendapatnya ya, pendapat terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat ya, terkait 2 kebijakan baru pendidikan di Jawa Barat untuk guru dan siswa itu isinya apa.
Oke, sampai sini dapat dimengerti untuk kelompok 4 dan 8. Silahkan waktu pengerjaannya 30 menit. Kemudian setelah kalian menyelesaikan semuanya, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Entah kalian mau unjuk tangan, kalau misalnya nggak mau yang presentasi, ibu tunjuk, oke? Jadi persiapkan, silahkan untuk pengerjaannya saling berhadapan karena kalian diskusi, tidak boleh saling membelakangi ya. Jadi masing-masing kelompok harus mempunyai tugasnya ya. Jadi kan ada 4 soal tuh, pas tuh. Jadi masing-masing tuh punya job desk-nya atau tugasnya, nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, dikerjakan secara gotong royong. Ini tetap Ibu nilai secara berlangsung ya. Jadi mohon kalian harus bergotong royong. Gimana Bayu, aman? Apakah ada pertanyaan atau ada kendala? Kami izin bertanya, Bu. Kami belum memahami materi dan bingung untuk menjawabnya. Oh, jadi gini loh. Itu kan untuk kalian kelompok 2 ya. Itu kan diberi tabel ya, tabel struktur teks pidato dan paragrafnya keberapa, alasannya berapa. Coba dibaca dulu nih teks bacaannya, teks pidatonya. Nah, dibaca. Kalian harus menemukan bagian pembukaan tuh mana sih, paragraf keberapa. Nah, itu yang berisi apa tuh? Pembukaan salam kan? Nah, pembukaan salam. Yang menunjukkan salam tuh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu paragraf ke-1 boleh. Tulis aja. Jadi, kalian sebenarnya tuh sudah paham, cuma kalian kurang percaya diri. Nah, untuk isi sendiri itu berisi ide pokoknya ya. Ide pokok, kemudian penutup itu berisi kesimpulan dan harapannya. Jadi, kalian identifikasi saja terkait salam sapa itu mana, isi mana, penutup mana ya. Sampai sini dapat dimengerti untuk kelompok 2? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ayo kelompok 6, Gilang dan kawan-kawan aman ya, udah bisa menyusun ya. Nanti siap mempresentasikan dong. Alasannya ditulis. Kelompok 6. Gak boleh membelakangi dong, sini kerjasama dong. Ya, diskusi, satu orang harus ngerjain, jangan jadi beban kelompok kalian, oke? Gak boleh gitu. Saling membantu, gotong royong. Dinilai nih soalnya, dinilai. Hasna gimana, aman? Disusun terlebih dahulu, kemudian alasannya jangan lupa dicantumkan. Oke, kelompoknya Hasna. Semuanya kerja ya, jangan jadi beban loh. Soalnya dinilai. Oke. Gimana? Mau tanya? Nah, ini alasannya ya. Kenapa kalian memilih susunan ini? Kan tadi udah dijelasin juga kan terkait struktur teks pidato itu ada pembukaan, isi, penutup. Nah, alasannya pembukaan itu biasanya berisi salam. Pembukaan, nah, tulis aja tadi yang Ibu sampaikan. Kalian percaya diri aja. Oke. Aman kelompoknya Jia? Aman ya? Oke. Boleh kalian melihat di buku paket bahasa Indonesia ya. Silahkan dibaca ya, sumber belajar kalian. Jadi kalian bisa menentukan, oke? Menentukan bagian mana sih yang pembukaan, isi, penutup. Gimana kelompoknya Fitriani, aman?
Oke. Ini kalau kamu nggak keburu, nih tulis aja paragrafnya keberapa. Misal 1, 2, 3, 4 gitu. Biar tidak keburu gitu ya. Nanti soalnya akan dipresentasikan juga. Gimana kelompoknya Feli Saman ya? yang dihadapi Nanti dibagi juga ketika yang presentasi siapa nih nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi semuanya presentasi juga. Nanti juga moderatornya. Enggak, jadi ya dipresentasiin sebisa ya. Kelompok 1. Oke. Semuanya kerja ya. Anissa. Siti Zulfa. Oke, Fajri. Fajri cuma jadi beban, harus diskusi. Semuanya mengerjakan satu-satu. Bayu aman ya, oke. Fitria, Delia, ya. Wafa, oke. Sini semuanya mengerjakan. Fitriani, oke. Waktu yang tersisa 15 menit mohon dikerjakan dengan seksama ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian kalian mempersiapkan untuk presentasi. Silahkan juga kalian bisa membagi tugas masing-masing ya. Terkait siapa yang jadi moderator, kemudian siapa yang akan menyampaikan poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Hadapnya ke sini kerjasama. Udah kebagian belum ini?
Udah selesai? Oke, sudah ya, silakan dipresentasikan. Ibu akan menawarkan siapa yang akan presentasi duluan nih. Siapa yang siap? Jia, kelompok 8, boleh ke depan? Silakan siapa yang mau jadi moderatornya? Oh ya, itu ya, boleh ditampilkan penyusunannya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia. Saya Selvia. Saya Obza. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh ditampilkan terlebih dahulu, tadi kan acak ya, tampilkan dulu mana yang sudah disusun tadi. Oh ya ya. Oke, boleh. Silakan. Oh di bangku. Oh silakan diam di bangku ya. Santai aja. Kukup itu hal yang biasa. Ibu juga pernah mengalami hal yang serupa. Proses pembelajaran tidak masalah. Boleh ditampilkan ya? Nah itu tadi. Silahkan ayo ditampilkan, dijelaskan. Kalian menemukan Kami menemukan struktur judul. Dibacakan. Teksnya 2 kebijakan baru pendidikan di Jawa Barat untuk guru dan siswa. Ya. Dan Kemudian untuk pembukaannya apa? pembukaannya ada bacakan. Ya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru hebat, orang tua murid, serta seluruh masyarakat Jawa Barat yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi tentang masa depan pendidikan anak kita. Kemudian penutupnya isinya dulu ya, isinya. Hadirin sekalian, hari ini saya menyampaikan 2 hal penting terkait dunia pendidikan di Jawa Barat yang menyangkut 2 pihak utama, guru dan siswa. Pertama, kami akan menerapkan aturan pembatasan aktivitas guru di media sosial, khususnya larangan membuat konten yang tidak mendidik atau bersifat unfaedah seperti berjoget TikTok yang tidak pantas dalam konteks profesionalisme. Guru adalah teladan dan teladan itu harus terlihat dalam sikap maupun unggahan. Kedua, kami mengubah kriteria kenaikan kelas siswa. Mulai tahun ini, ajaran kenaikan siswa tidak hanya didasarkan pada nilai akademik, tetapi juga pada sikap, etika, dan keaktifan sosial siswa di sekolah. Anak yang pintar secara nilai belum tentu siap secara moral. Maka, kami ingin siswa-siswi kita tumbuh menjadi pribadi yang utuh, cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Saya paham bahwa 2 aturan ini mungkin terasa mengagetkan, tapi ini adalah bagian dari langkah besar membangun peradaban baru di dunia pendidikan Jawa Barat. Kita ingin mencetak manusia-manusia yang tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental dan mulia secara akhlak. Oh ya, tadi alasannya sudah disebutkan belum? Kenapa memilih pembukaan? Boleh dibacakan tadi pembukaan alasannya apa? Kalau judulnya Iya, alasannya ya. Kenapa? Untuk judul, alasannya terdapat tanda kutip dan kalimatnya simpel. Untuk pembukaan,
Alasannya, bagian ini terdiri atas salam pembuka dan sapaan. Untuk isi, alasannya, bagian ini berisi yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Nah, kemudian poin 2 silakan disampaikan yang penutup terkait ya. Isinya apa? Alasannya? Mari kita song-song berubah ini dengan Ya, alasannya apa itu? berisi salam penutup pada bagian ini terkadang mengandung kesimpulan pidato. Ya, selanjutnya untuk poin 2 terkait kalimat ajakan silakan dipresentasikan. Mari kita song-song perubahan ini dengan semangat kolaborasi. Mari kita jadikan pendidikan sebagai ladang pengabdian dan investasi masa depan bangsa. Itu terkait kalimat ajakannya. Ya. Nomor 3 boleh dibacakan juga soalnya ya. Oke. Apa gagasan utama dari bagian isi pidato tersebut? Gagasan pokok dari bagian isi pidato ini adalah bahwa pendidikan harus diarahkan untuk membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, etika, dan keaktifan dalam kehidupan sosial. Pembicara menyampaikan bahwa siswa yang memiliki nilai tinggi belum tentu siap secara moral, sehingga penting bagi sistem pendidikan untuk juga menilai karakter dan tanggung jawab sosial siswa. Selain itu, pembicara juga menekankan bahwa guru harus menjaga citra diri mereka sebagai panutan, termasuk dalam dunia maya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan saat ini tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat di ruang publik. Pidato ini menyampaikan pesan penting bahwa membangun peradaban tidak cukup hanya dengan kecerdasan, tetapi juga dengan karakter yang kuat. Pendapat tentang aturan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Jawaban, menurut saya kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur merupakan langkah yang cukup berani sekaligus penting dalam dunia pendidikan saat ini. Aturan tentang pembatasan aktivitas guru di media sosial sangat relevan karena guru merupakan figur yang dilihat ditiru oleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika guru menjaga perilaku mereka di dunia maya, itu akan memberikan contoh positif bagi peserta didik dalam menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, aturan perubahan kriteria kenaikan kelas juga sangat positif karena mendorong siswa untuk tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga mengembangkan sikap sopan santun, tanggung jawab, serta kemampuan bersosialisasi. Pendidikan bukan sekedar sosial angka dan rapot, tapi tentang bagaimana seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Meski demikian, menurut saya pemerintah juga harus menyiapkan pedoman yang jelas, termasuk pelatihan bagi guru dan sosialisasi bagi siswa dan orang tua, agar aturan ini bisa diterapkan secara adil dan tidak disalahartikan. Jika dilaksanakan dengan tepat, kebijakan ini bisa membantu menciptakan generasi yang cerdas secara pikir, mulia secara akhlak, dan kuat secara karakter. Silakan mengajukan pertanyaan terlebih Apa ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan lain? Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Hasna, perwakilan dari kelompok 7. Saya izin bertanya sekaligus menanggapi hasil presentasi kelompok 8 terkait poin mengenai struktur teks pidato.
Pertanyaannya, dalam pembukaan pidato tadi, kalian menyebut salam pembuka dan ucapan syukur. Apakah menyebut audiens termasuk dalam struktur pembukaan atau bagian lain? Tanggapan saya, menurut kami, struktur teks pidato harus dibedakan dengan jelas. Kadang, bagian isi dan penutup bercampur karena adanya ajakan atau harapan. Jadi, penting menandai ciri-ciri tiap bagian dengan cermat. Terima kasih untuk Hasna, boleh minta tepuk tangannya terkait pertanyaan dan pendapatnya, oke? Silakan untuk pertanyaannya bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hasna. Betul, menyebut audiens termasuk dalam struktur pembukaan. Dalam teks ini, kalimat seperti "yang saya hormati para kepala sekolah" adalah bagian dari salam pembuka yang memperkenalkan siapa yang menjadi sasaran pidato. Dan terima kasih atas tanggapannya. Tanggapan kami setuju dengan kelompok 7, kadang struktur bisa tumpang tindih. Tapi kami berpendapat jika kita fokus pada tujuan tiap bagian, maka pembukaan, isi, dan penutup tetap bisa dibedakan secara jelas. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Baik, kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kalau tidak ada yang berani menunjuk diri, Ibu menunjuk kelompok 1. Yang merasa kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk presentasi. Siapa yang jadi moderator? Moderatornya. Jangan berjauhan. Boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julpa. Saya Anissa. Saya Fajri. Saya Sigit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan dipresentasikan ya. Para peserta Ibu tadi. Pembukaan paragraf ke-1, alasannya berisi salam pembuka, penghormatan dan ucapan syukur. Isi paragraf kedua dan ketiga menjelaskan latar belakang masalah tujuan program pembinaan siswa bermasalah serta pelaksanaannya. Penutup paragraf kelima berisi ajakan dukungan dan harapan terhadap program pembinaan. Boleh dibacakan teksnya pidatonya, biar teman-teman mengetahui kan. Kamu memilih paragraf ke-1 itu seperti apa sih teks pidatonya? Boleh dibacakan judulnya juga. Pembinaan siswa di Barak Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati para tokoh pendidikan, para guru, orang tua, dan seluruh masyarakat Jawa Barat yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, sebagai Gubernur Jawa Barat, saya merasa prihatin melihat fenomena yang berkembang di kalangan pelajar kita. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran, geng motor, kecanduan game online, bolos sekolah, bahkan melawan orang tua. Saya memahami bahwa tentang zaman telah berubah, namun kita tidak boleh diam. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagaskan program pembinaan karakter bagi siswa bermasalah melalui pelatihan di Barak Militer. Perlu saya tegaskan bahwa program ini bukan untuk melatih anak-anak menjadi prajurit atau mengajarkan kekerasan. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan pendidikan kedisiplinan, pembentukan karakter, dan kegiatan belajar mengajar seperti di sekolah pada umumnya. Program ini dilaksanakan dengan persetujuan dan izin dari orang tua siswa.
Mereka yang mengikuti program ini adalah siswa yang terlibat dalam perilaku menyimpang dan sulit dibina melalui pendekatan konvensional di sekolah. Saya menyadari bahwa kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun saya yakin bahwa dengan niat yang tulus dan pelaksanaan yang tepat, program ini dapat menjadi solusi alternatif untuk membina generasi muda kita agar lebih disiplin dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi masa depan anak-anak kita. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mendidik membina generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang nomor 2 itu alamat ajakannya gimana tuh? Boleh dibacakan. Poin 2 yang sudah kalian kerjakan. Mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi masa depan anak-anak kita. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan program pembinaan karakter siswa bermasalah melalui pelatihan kedisiplinan di barak militer sebagai alternatif solusi untuk membentuk siswa yang lebih bertanggung jawab atau disiplin. Saya setuju dengan program tersebut karena pembinaan di barak militer dapat menjadi alternatif pendidikan karakter yang efektif, khususnya bagi siswa yang sulit dibina melalui pendekatan biasa sekolah. Dengan bimbingan yang tepat, siswa bisa belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika. Boleh ajukan pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 3. Fitriani. Perkenalan dulu ya. Nama dan Perkenalkan, nama saya Fitriani, saya perwakilan dari kelompok 3. Kami izin menambahkan, menurut kami, isi pidato bukan hanya di paragraf 2 dan 3, tapi juga paragraf 4. Di paragraf 4, Gubernur menjelaskan bahwa program ini bisa jadi solusi untuk siswa yang bermasalah. Itu masih bagian dari isi karena menjelaskan manfaat dan tanggapan masyarakat. boleh minta tepuk tangannya untuk Fitriani yang sudah memberi pendapat. Oke, silahkan kelompok 1 memberi itu tanggapannya atau ya bisa diterima atau gimana atau ada sanggahan gitu. Kalau terima nanti ditutup. Saya terima jawaban. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya juga sudah ya. Jadi perwakilan presentasinya cukup 2 saja. Kemudian Ibu mau memberi refleksi dan pemahaman persepsi yang sama, ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, silakan dikumpulkan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Nah, silakan LKPD-nya mana? Perwakilan ke depan sini. Oke. Kumpulin dulu ya. Kumpulin dulu. Ya, kelompok 1. Oke. Sebelumnya Ibu mau mengapresiasi terlebih dahulu ya yang sudah mempresentasikan ke depan. Boleh minta tepuk tangannya lagi? Ya.
Jadi Ibu akan melakukan evaluasi dan pemahaman persepsi kalian terkait tadi ya yang dipresentasikan ya. Bagus tadi. Kelompok 8 tadi juga sudah menjelaskan terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Yang apa tadi? Tentang dua kebijakan baru pendidikan di Jawa Barat untuk guru dan siswa. Nah, untuk judul tadi disebutkan oleh Jia itu betul ya. Judulnya dua kebijakan baru pendidikan di Jawa Barat untuk guru dan siswa. Kemudian pembukaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, guru hebat, dan itu kalau kalian tadi menyebutnya itu berarti kalian benar nih yang tadi sebelumnya belum ada kesempatan untuk presentasi. Jika menyebutkan judulnya itu dua kebijakan baru pendidikan di Jawa Barat untuk guru dan siswa, kemudian alasannya terdapat tanda kutip dan kalimat ya, kalimatnya, kemudian juga pembukaan didasari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alasannya tadi terkait bagian inti ya dari salam pembuka dan sapaan. Nah, seperti Assalamualaikum, salam sejahtera. Nah, yang saya hormati, tadi udah betul ya kelompoknya. Jika kelompok lain menjawab seperti itu, berarti kalian keren dan betul. Nah, kemudian yang isi itu dimulai dari paragraf hadirin sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan dua hal penting terkait dunia pendidikan Jawa Barat. Nah, itu paragraf mulai dari situ sampai selesainya kita ingin mencetak manusia yang tidak hanya pandai secara intelektual tetapi juga kuat secara mental. Nah, itu berisi alasannya isi yang hendak disampaikan oleh pembicara. Nah, kalau kelompok lain dari kelompok berarti mulai dari 5, 6, 7, 8 jika menyebutkan atau menempelkan paragraf tersebut berarti juga sama ya, betul ya, tepat ya. Gimana Gilang? Gilang sama juga tadi menempatkannya di sini juga ya. Ya, alasannya tadi juga apa tadi? Alasannya bagian ini berisi yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Oke, berarti kelompok Gilang dari berapa ini? 6. Kelompok 6 berarti betul ya, tepat sama seperti Jia itu ya. Kemudian untuk penutupnya juga ya. Penutupnya diawali dari Mari kita song-song perubahan ini dengan semangat kolaborasi. Jika kelompok 5 sampai 8 memulai penutupnya dari paragraf tersebut, berarti kalian tepat ya. Dan didasari alasannya. Alasannya apa? Ya berisi salam, penutup pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan. Jika kalian menyusunnya terstruktur, berarti kalian tepat. Kelompok lain juga gitu enggak? Ya, kelompok tadi 6 ya, kelompok 7, kelompok 8. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2 ya. Nah, untuk nomor 2 tadi evaluasinya tidak ada ya dari kelompok 8. Itu tepat. Jadi kalimat ajakannya itu berisi mari kita song-song perubahan ini dengan semangat kolaborasi. Kemudian juga gagasan utamanya, kemudian juga pendapat dan pendapat aturan gubernur. Tadi juga Ibu mengapresiasi ya tanggapan dari Fitriani terkait berhasil menambahkan bagian isi yang belum disebutkan paragrafnya juga ya dari kelompoknya Fajri ya. Tadi juga penambahannya ada paragraf 4 juga karena si Fajri hanya menyebutkan paragraf 2 sampai 3 saja. Nah, dari sini kita belajar bahwa dalam teks pidato ini bagian isi panjang ya, jadi harus teliti membacanya. Oke, refleksinya sudah simpulan diskusinya sudah sampai sini ya. Sampai sini mengerti? Oke, silahkan kalian duduk kembali ke tempat. Oke. Ibu mau kita
kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Siapa di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini terkait materi teks struktur? Siapa? Oh, Jia. Oke, Jia. Silakan, Jia. Hari ini kita belajar tentang struktur teks pidato yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan itu untuk menyapa audiens dan menarik perhatian. Isi memuat gagasan utama atau pokok pikiran dari pembicara. Sedangkan penutup berisi kesimpulan, harapan, atau ajakan kepada pendengar. Selain itu, kita juga belajar bahwa pidato bisa digunakan sesuai konteksnya, baik itu sebagai informatif, kampanye, ajakan dalam perubahan kebaikan, intinya sesuai pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara kepada audiens. Sekian dari saya, Bu. Baik, boleh minta tepuk tangannya untuk Jia terkait. Ya, betul ya, tadi yang disampaikan oleh Jia. Terkait kesimpulannya kita belajar mengenai tadi struktur teks di pidato. Ada isi, ada pembukaan, isi, penutup. Pembukaan berupa apa? Salam sapaan, kemudian penghormatan, kemudian isi tentang ide pokok informasi yang disampaikan tergantung konteksnya. Jika persuasif, ajakan atau bahkan kalau persuasif itu ajakan untuk ke arah lebih baik agar pembicara itu mampu apa namanya ya, mampu audiens itu mampu mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara ke hal-hal yang baik ya. Seperti tadi Kang Didi Mulyadi tadi ya, tadi terkait kebijakannya kan ya, itu keren sekali. Nah, sekarang Ibu mau melakukan refleksi ya. Silakan kalian serentak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah dipahami tidak? Mudah. Senang tidak? Senang. Oke, kalau begitu Ibu juga bersyukur. Artinya pemahaman ini, pemahaman atau materi struktur teks pidato yang disampaikan Ibu tadi tersampaikan dengan baik ya dan bisa diresapi oleh kalian ya. Nah, sekarang ice breaking terlebih dahulu sebelum nanti ada asesmen sumatif ya. Ya, satu kali aja. Ayo berdiri langsung. Berdiri langsung. Instruksinya ketika Ibu memegang perut, ketika Ibu memegang sakit, kalian memegang perut. Kalau memegang sikut, berarti sikut. Kalau sikat, ambil pulpennya yang di tengah itu ya. Nanti pulpennya taruh tengah meja. 1, 2, 3, konsentrasi dimulai. Sikat. Sakit. Sikut. Boleh tepuk tangannya. Oke, silakan kalian mengerjakan asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif. Oke, asesmen sumatif. Asesmen sumatifnya, silakan. Waktunya 5 menit saja karena soalnya itu sudah ya. Sudah mudah lah karena tadi dipelajari bersama. Bentar. Oke. Oh, dikasih nama ya. Dikasih nama. Dan dikerjakan selama 5 menit saja. Kerjain ya. Udah, kerjain aja. Kerjain aja ya. Kerjain aja ya. Oke. Waktunya 5 menit. Udah semuanya ya, oke. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan dengan baik.
Gak mudah ya? Oke. Sudah dikumpulkan ya, dikumpulkan saja ya. Dikumpulkan saja dari belakang ke depan. Udah semuanya? Mana sayang? Udah, ini baris sini sudah. Baris sini mana? Oke. Buka. Udah semuanya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan ngasih clue ya. Jadi kalian di rumah nanti belajar terkait materi selanjutnya itu menyusun pidato. Dan nanti kalian diharapkan menyampaikan pidato tersebut di depan. Jadi silahkan kalian belajar di rumah, mempelajari ya, menyusun pidato secara baik dan runtut itu seperti apa, kemudian disampaikan. Jadi kalian berbicara di depan. Nah, ini nanti kan kebetulan ada kegiatan ya, jadi pulangnya cepat. Silahkan kalian bisa pulang dan berdoa ya, berdoa terlebih dahulu. Kemudian silahkan dirapikan dulu tasnya, santai saja. Yang rapi, yang tenang, pulang tenang. Kalian pasti pulang, oke? Oh ya, nanti mohon ketika kalian pulang harap hati-hati ya dalam perjalanannya ya. Jangan ngebut. Kemarin berkaca dari kemarin itu kelas sebelah katanya ya nabrak anak kecil kan. Tuh hati-hati, itu pelajaran bagi kalian semuanya ya untuk berhati-hati. Nah silahkan ketua kelas memimpin doanya untuk pulang. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya selama pembelajaran berlangsung. Ibu meminta maaf apabila ada salah kata, perbuatan dalam proses pembelajaran. Karena pada hakikatnya Ibu di sini juga belajar dengan kalian ya, bersama-sama belajar. Oke, kita dalam proses pembelajaran menjadi yang lebih baik. Hati-hati pulangnya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.